Assalamualaikum semuanya, selamat datang di channel Obrolan Fighter. Dricus Du Plessis menuai pujian berkat penampilannya, tapi itu soal penampilannya di DP. Tapi kalau soal pertarungan itu sendiri 100% dicemooh. Cemoohan itu mengecewakan di DP, di mana itu diungkapkan di DP kepada Full Sail MMA bahwa ia tidak pernah berniat untuk melakukan pertarungan yang membosankan. Dengan mengingat hal itu, ia berharap para fans mengarahkan kebenciannya kepada Sean Strickland, bukan kepada DDP. Di mana DDP berkata, "Saya tidak melakukan pertarungan yang membosankan. Saya tidak memiliki kemampuan karena saya tidak tahu cara bertarung yang membosankan." Ketika saya mendengar ejekan, awalnya dalam pikiran saya mereka 100% mendukung saya, tapi ternyata itu teriakan ejekan. Dan jika ejekan itu ditujukan kepada saya, Anda bodoh, siapapun yang mencemooh. Saya terus maju sepanjang waktu, dan ketika saya mendengar ejekan, itu membuat saya gila. Saya seperti, ayo bung, lawan saya. Pada ronde pertama dan kedua, saya menyerang Sean Strickland. Tapi pada ronde ketiga, Sean Strickland hanya menghindar. Saya sangat frustasi karena orang-orang membayar banyak uang untuk berada di sini. Dan saya ingin memberikan pertunjukan kepada para fans. Itu membuat saya kesal, itu membuat saya gila. Saya harus menontonnya lagi. Jika membosankan, saya benar-benar minta maaf. Itu bukan salah saya maju terus. Saya ingin bertarung. Saya tahu ada saat-saat di mana itu bukan perang, tapi itu bukan salah saya. Saya maju terus dan saya ingin bertarung. Intinya DDP terus berusaha untuk terus berperang dan tidak pernah bermain aman. Jadi rasa bosan itu datang bukan dari DDP, melainkan dari Sean Strickland yang cuma melakukan jab lalu menghindar. Dan kalau diingat-ingat, sebelum event UFC 312, memang kedua fighter punya track record yang berbeda jauh. Selama karirnya sebelum di UFC, rekor DDP adalah 100% finish dalam setiap kemenangannya, yaitu dengan 5 kemenangan knockout dan 9 kemenangan submisi. Sedangkan saat di UFC, 4 kali menang knockout dan 2 kali menang submisi. Tapi memang DDP punya 3 kemenangan decision atau kemenangan keputusan juri. Tapi 2 kemenangan keputusan juri itu datang saat ia melawan Sean Strickland. Selebihnya yaitu hanya saat melawan Brett Tavares. Artinya, jika tanpa melawan Sean Strickland, maka kemenangan DDP selama ini hampir 100% finish. Itu artinya DDP adalah fighter yang sangat menghibur sebenarnya. Hal itu terbukti ketika DDP berhasil membuat Robert Whittaker knockout dan berhasil membuat seorang Israel Adesanya kalah via submisi. Sedangkan Sean Strickland walaupun memang pernah menang 11 kali knockout, tapi untuk kemenangan keputusan jurinya adalah sebanyak 14 kali. Bahkan dalam 7 kemenangan terakhirnya, 6 diantaranya adalah keputusan juri. Artinya memang sisi membosankannya datang dari Sean Strickland. Padahal ada janji dari Sean Strickland sebelum pertarungan tentang perang habis-habisan yang brutal dengan Dricus Du Plessis di UFC 312, di mana Sean Strickland punya keinginannya untuk bertarung sampai mati. Tetapi pertarungannya lebih banyak diwarnai keputusan juri daripada penyelesaian atau kemenangan finish. Pola itu membuat seorang analis sekaligus pelatih veteran yaitu Din Thomas frustasi dengan menyatakan kekecewaannya setelah penampilan terakhirnya Sean Strickland. Kata Din Thomas, "Kita harus mengakui sekarang, Sean Strickland bukanlah seperti yang ia katakan. Kita ingin dia menjadi sesuatu yang menghibur. Dia ingin menjadi sesuatu yang menghibur, tapi ternyata dia bukan orang yang menghibur. Dia bukan orang yang akan bertarung sampai mati. Sampai mati hanyalah omong kosong. Dia bahkan tidak bertarung sampai mati. Saya tidak mengatakan dia bukan fighter yang hebat. Saya tidak mengatakan dia tidak pantas berada di posisinya saat ini. Namun, dia bukanlah fighter yang mewujudkan ucapannya." Yap, selama pers, Sean Strickland berjanji akan bertarung habis-habisan, tapi nyatanya dia hanya terus bermain aman. Bahkan, jangankan Din Thomas, pelatihnya Sean Strickland pun, yaitu Eric Nicksick, frustasi dengan Sean Strickland karena nggak pernah mau gubris semua arahannya, di mana Eric Nicksick menyuruh Sean Strickland untuk menekan dan lebih agresif lagi dan mengubah gaya bertarungnya. Tapi nyatanya Sean Strickland tidak mendengar apa kata pelatihnya. Rematch Sean Strickland dengan Dricus Du Plessis mirip dengan pertarungan pertama mereka yang berakhir dengan kekalahan lagi bagi fighter Amerika itu. Namun kali ini penampilannya jauh dari kata agresif. Alih-alih berusaha untuk menang, Sean Strickland hanya mengandalkan pukulan jabnya dan mencoba mengalahkan fighter Afrika Selatan itu dengan berdiri, alias tanpa grappling sama sekali. Ya maksudnya kalaupun mau full stand up fight, setidaknya ada powernya seperti Alex Pereira, Francis Ngannou, Sergey Pavlovich, dan Kamaru Usman. Atau setidaknya
dengan volume yang tinggi seperti Diaz bersaudara, Sean O'Malley, dan Max Holloway, atau lebih tajam lagi seperti Conor McGregor, Petr Yan, atau Ilia Topuria. Di sela-sela ronde, pelatih Sean Strickland, yaitu Eric Nicksick, berulang kali mendesaknya untuk lebih aktif, menekankan perlunya penyelesaian ronde akhir. Eric Nicksick memberi saran untuk memberikan tekanan, tetapi tidak berubah, yang menyebabkan pertarungan ini seperti tidak ada arahnya. Nah, tadi kita mendengar kritik dari para penonton, dari analis, dan dari pelatihnya Sean Strickland sendiri. Nah, sekarang kita mendengar kritik dari salah satu GOAT UFC di kelas flyweight. Siapa lagi kalau bukan Demetrious Johnson. Melalui channel YouTube-nya, Demetrious Johnson berkata, Sean Strickland memiliki gaya yang tidak akan pernah ia tinggalkan. Untuk menjadi lebih baik dalam olahraga MMA ini, Anda harus meluangkan waktu, menelan harga diri, menelan ego, dan menempatkan diri pada posisi di mana Anda akan memaksa diri untuk berkembang dan menjadi lebih baik, serta mempelajari teknik-teknik baru. Itulah satu-satunya cara untuk menjadi fighter yang lebih baik dalam permainan ini. Karena jika tidak, orang-orang yang lebih mudah akan meluangkan waktu untuk berkembang dan menjadi lebih baik, akan selalu mengalahkan Anda. Dan gue setuju 1000% dengan ucapan Mighty Mouse, di mana seorang fighter tidak akan berubah gaya bertarungnya dalam waktu singkat, kecuali ia menelan egonya dan memaksakan diri untuk berkembang. Seperti dulu Kamaru Usman yang berubah drastis menjadi knockout artis yang brutal, dan Islam Makhachev yang dalam 10 pertarungan terakhirnya hampir selalu diisi kemenangan finish. Di sisi lain, dalam pernyataan publik pertamanya, sejak pertarungan tersebut, Sean Strickland merinci kerusakan signifikan pada hidungnya, yang diakuinya berperan dalam hasil pertarungan. Ia mengungkapkan bahwa hidungnya patah di 6 tempat. Kata Sean Strickland dalam sebuah video di akun Instagram miliknya, Dricus Du Plessis angkat topi, pertarungan yang hebat, hidung saya patah di 6 tempat. Sisi baiknya, hidung saya patah sehingga mudah diperbaiki. Itu adalah pengalaman baru. Saya baik-baik saja, kalah itu menyebalkan, tetapi kita semua kalah dalam hidup. Saya berbicara dengan banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Pacar mereka memutuskan hubungan dengan mereka, dan mereka mendapati diri mereka dalam lubang ini. Saya suka kesengsaraan, saya suka penderitaan, karena ketika Anda sengsara, ketika Anda kesakitan dan menderita, momen itu pasti berlalu, dan itu akan berakhir. Akan ada hari baru dan hari yang lebih baik, hidup itu baik. Wah, gokil, bijak banget Sean Strickland, kayak fans MU ketika kalah. Nah, itulah obrolan kita hari ini. Jika Anda suka video ini, silahkan like dan komen ya. Dan buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Sekian dan terima kasih.